Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan channel Muhammad Andra Sonapun, berbagi cerita dari Menara Langit. Ini kita lagi merebus air pagi ini. Menara Langit. Jadi barusan saya ini dengar video Kibu tentang Hodam. Dia bilang Hodam ini laris manis. Jadi banyak orang yang memelihara Hodam. Ya, Hodam itu sebetulnya gelombang rendah. Nah, seperti api nih. Api ini gelombang rendah nih. Kalau cahaya itu gelombang tinggi. Nah, itu ikro. Lalu hasil ikro itu apabila kita dapat turkon, bisa bedain baik buruk. Lalu dapat hikmah. Kalau kita ikro terus. Lalu bisa Isra Mi'raj. Diangkat, bisa berteleportasi namanya. Jadi cahaya. Ya, kalau orang tuh di level beli Hodam masih, ya ini levelnya gelombang rendah. Jadi neraka itu sebetulnya gelombang rendah, bukan api neraka. Ya, api ini gelombang rendah gitu loh. Bukan dia membakar, ya dia sendiri api gitu loh. Bukan cahaya. Jadi dia masuk ke golongan rendah, orang yang bergantung pada Hodam, bukan mengenal penciptanya. Kalau dia mengenal penciptanya, maka dia akan menghadap kepada penciptanya. Seperti Nabi terakhir kita Muhammad SAW, atau Nabi Isa alaihissalam yang diangkat ke langit. Ya banyaklah ceritanya, itu kan cuman contoh-contoh. Ini ya banyak yang kita dengar. Prabu Siliwangi misalnya, Moksa, Prabu Brawijaya 5. Moksa itu sebenarnya proses dia jadi cahaya karena dia udah mengasingkan diri. Seperti Sunan Gunung Jati, setelah tua dia mengasingkan diri di Gunung Jati. Itu dia, bukan berarti dia mati ya. Dia buktinya sampai sekarang orang masih nyebut-nyebut Sunan Gunung Jati, Prabu Wijaya 5, Prabu Siliwangi, berarti dia ada. Nah, Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa, Nabi Musa itu ada. Cuman dia gelombang tinggi, ya orang gelombang rendah nggak bisa mengenalnya. Setelah butuhnya belajar ikro untuk meningkatkan gelombang. Ya mudah-mudahan kita bisa seperti asap ini. Asap ini lebih tinggi dari api ini. Dia menyublim dari benda padat, kayu, air, menjadi asap ke udara. Nah, ada yang lebih tinggi lagi dari udara itu, yaitu cahaya yang udah tembus matahari. Yang di atas cahaya ada lagi namanya gelombang yang bisa narik matahari. Itu lubang hitam. Lubang hitam itu medan magnet. Nah, itulah kalau kita udah, ini kita punya pengaruh itu ya medan magnet. Bisa mempengaruhi orang seperti influencer. Ya mudah-mudahan kita bisa meningkatkan diri ya dengan cara ikro. Udah ada petunjuknya kok. Ketika Nabi penutup Muhammad SAW
udah ditulis oleh 4 khalifah itu. Khalifah itu mengacu ke nama Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah pertama yang menerima ilmu pencipta dengan cara ikro, belajar. Beda dengan malaikat. Malaikat tuh menerima ilmu tanpa belajar. Nah, kalau jin, iblis ini dia melakukan ritual untuk mendapatkan kekuatan, ya dia punya kekuatan, tapi bukan ilmunya ilmu kekuatan. Jadi kalau orang hodam segala itu dari ilmu kekuatan jin. Hodam nggak bisa berpikir, manusia yang bisa berpikir dengan ikro, sehingga dia, kalau sekarang kan teknologi digital itu mengikuti cara pola pikir gelombang HP gelombang. Nah, manusia yang ikro gelombangnya bisa online rasanya dengan penciptanya. Ya mudah-mudahan banyak orang yang justru ikro bukan malah pakai hodam. Ya kalau dia pakai hodam berarti dia gelombang rendah. Ya tergantung kebutuhan sih. Kayak pisau itu ya senjata zaman dulu, ya ada yang butuh pisau, ada yang udah nuklir teknologinya, cahaya, teknologi bom neutron tuh ya tidak merusak alam tapi merusak organ. Ya mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri dengan jujur. Awal kalau mau menaikkan gelombang tuh jujur, udah jujur ya, mendekatkan diri ke pencipta dengan banyak sujud. Puasa ini menahan diri, bukan nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan, menahan diri sesuai dengan petunjuk aturan di kitab itu. Misalnya kita punya harta banyak, ya kita menahan diri untuk menikmatinya sendiri, dibagi. Punya ilmu juga dibagi. Itu puasa namanya, menahan diri untuk berlebihan. Kata orang Jepang tuh kalau makan ya 80% aja, jangan kenyang, itu baik. Kerja juga 25 menit, istirahat 5 menit. Jadi tidak memaksakan diri tapi mengikuti irama dunia dan akhirat. Jadi manusia inilah yang bisa memelihara alam semesta, menjaga antara dunia dan akhirat. Ya, kalau yang nggak bisa menjaganya ya berarti dia perusak, hanya berpikir dirinya aja, bukan dia menjadi bayang-bayang pencipta. Ya mudah-mudahan pemikiran pagi ini bisa menjadi inspirasi kita untuk membangun diri, bangsa, negara, umat manusia, memelihara alam semesta. Kita sedang menjalankan satu revolusi jujur, karena bangsa-bangsa yang maju di dunia ini punya komitmen jujur, bukan soal agamanya. Makanya ada istilah korupsi itu, walaupun di negara yang katanya nggak beragama, itu adalah pelanggaran terhadap kejujuran. Nah, kalau tidak ada tindakan hukum terhadap pelanggar kejujuran, maka bangsa itu rendah. Ya di mata pencipta rendah, ya kayak kita hari ini banyak yang jadi pembohong. Pemimpinnya ya pembohong juga, karena masyarakatnya pembohong. 37% masyarakat kita ini tingkat kejujurannya. Berarti ada 63% yang tidak jujur. Ya wajar kalau presidennya tidak jujur, pejabat-pejabatnya tidak jujur. Ya karena kalau kita mengadakan pemilihan langsung, ya anggota dewan segala itu yang milih, yang menang yang 63% ini. Yang 37% walaupun dia jujur ya kalah, karena memang
Hasil survei membuktikan, kata Rocky Gerung, tingkat kejujuran bangsa Indonesia ini 37%. Ya kalau mau bicara negara maju atau negara mandiri, ya kita tingkatkan minimal 70% orang jujur di Indonesia ini. Kita tingkatkan 2 kali lipat dari yang sekarang. Ya bisa nggak kita dalam 5 tahun nih meningkatkan tingkat kejujuran masyarakat menjadi 70%. Ya Pak Prabowo sih berusaha sih dengan cara pemberantasan korupsi. Ya mudah-mudahan presiden yang dari pasukan elit ini bisa merubahnya, karena hanya pasukan elit yang bisa menghadapi kelompok pendusta ini. Tapi nggak gampang juga. 5 tahun ini kita akan melihat pertempuran 5 kelompok kalau kata Said Didu tuh di kabinet tuh. Kalau saya tambahin 1 kelompok, ada kelompok adil dan jujur, pasukan elit ini mudah-mudahan bisa memenangkan pertempuran dengan 5 kelompok yang sekarang berada di kabinet. Ya, mudah-mudahan presidennya dengan pasukan elit ini berada di kelompok ke-6, bisa memenangkan pertempuran dalam 5 tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.